Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kepada Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18 yang berbunyi demikian: bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita mengimani 3 napas hidup orang percaya. Seringkali kita bertanya-tanya, apa sebenarnya kehendak Allah dalam hidup saya? Kita cenderung mencari jawaban yang rumit tentang karir, jodoh, atau keputusan besar lainnya. Namun melalui Rasul Paulus, Tuhan memberikan jawaban yang sangat sederhana dan praktis tentang kehendaknya bagi setiap kita setiap hari. Ada 3 perintah yang paling berkaitan sebagai napas hidup orang percaya. Perintah yang pertama adalah bersukacita senantiasa. Sukacita yang tak tergantung oleh situasi. Saudara-saudara terkasih, perintah untuk bersukacita senantiasa terdengar mustahil jika sukacita kita didasarkan pada keadaan. Dunia memberi kita alasan untuk bersukacita hanya saat semua berjalan lancar. Namun sukacita Kristen didasarkan pada siapa Allah itu dan apa yang telah dilakukannya bagi kita. Ini adalah pilihan untuk tetap bersukacita karena kita tahu kita sudah diselamatkan, dikasihi, dan masa depan kita aman di tangannya. Sukacita adalah kekuatan kita. Perintah yang kedua adalah tetaplah berdoa. Koneksi tanpa putus. Saudara-saudara, berdoa tanpa henti bukan berarti kita harus berlutut sepanjang hari. Artinya adalah membangun napas doa, sebuah kesadaran terus-menerus akan kehadiran Tuhan. Ini tentang sikap hati yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Setiap percakapan, setiap langkah, dan setiap masalah kecil maupun besar. Doa adalah saluran yang menjaga kita tetap terhubung dengan sumber kekuatan kita, sehingga kita tidak menjadi kering dan hampa. Perintah yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal, yaitu perspektif yang diubahkan. Saudara-saudara, perhatikan kata-katanya, mengucap syukur dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Tuhan tidak meminta kita bersyukur untuk kejahatan atau penderitaan, tetapi Ia meminta kita tetap bersyukur di tengah situasi tersebut. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Allah sanggup mendatangkan kebaikan di tengah situasi yang paling buruk sekalipun. Syukur adalah musuh dari sungut-sungut. Syukur membantu kita melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja di balik layar. Bapak, Ibu, Saudara, lalu apa relevansi firman Tuhan pagi hari ini dalam kehidupan kita saat ini? Relevansinya adalah sebagai berikut. Pertama, ketangguhan spiritual atau batin di era gangguan mental. Saudara-saudara, kita hidup di zaman yang penuh dengan tekanan, berita buruk yang konstan, dan tingkat kecemasan yang tinggi. Perintah ini adalah resep rohani untuk menjaga kesehatan jiwa. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur terbukti secara psikologis dan spiritual mampu membangun resiliensi atau ketangguhan batin. Ini adalah cara kita menjaga hati agar tidak tenggelam dalam depresi atau keputusasaan dunia. Poin yang kedua, melawan budaya mengeluh. Bapak, Ibu, Saudara, media sosial dan lingkungan seringkali memicu kita
untuk membanding-bandingkan hidup dan berakhir pada rasa tidak puas serta bersungut-sungut. Mengucap syukur adalah tindakan radikal di dunia yang konsumtif. Relevansinya adalah transformasi karakter. Ketika kita memilih bersyukur daripada mengeluh, kita sedang mengubah atmosfer di sekitar kita, di keluarga, di kantor, dan di komunitas. Syukur membuat apa yang kita miliki menjadi cukup, bahkan berlebih. Poin yang ketiga, menyederhanakan pencarian kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, banyak orang merasa bingung dan tertekan saat mencoba mencari tahu rencana Tuhan. Firman Tuhan ini memberikan kepastian. Kehendak Allah yang paling utama bukan tentang di mana kita berada atau apa pekerjaan kita, melainkan bagaimana sikap hati kita dalam menjalaninya. Kita bisa berhenti merasa cemas tentang masa depan. Karena itu, jika hari ini kita bersukacita, berdoa, dan bersyukur, kita sudah berada tepat di tengah-tengah kehendak Allah. Itulah fondasi untuk melangkah dalam kehidupan kita hari ini, besok, dan seterusnya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita. Jangan penuhi hidupmu dengan sungut-sungut, tapi penuhilah hidupmu dengan bersukacita senantiasa, berdoa selalu, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka hari-harimu akan kau jalani dengan indah. Biarlah hari ini kita jalani dengan sukacita di dalam Tuhan. Lakukanlah yang terbaik. Tuhan ada bersama dengan kita hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, saat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya. Amin.